المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ورسوله ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى جميع السادة من أتباعهم بصغير وكبيرهم وتبعهم ومن مشاهد إلى أرض إلى مغارب إلى بارك وبحر ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد المسلم الأعظم الفقير وبكر محمد بن علي وعلى وأصوله ورحمه الله وبركاته عليهم أجمعين ومولى رب الرباني والغوث الصمد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفراعه والمنتسبين إليه أجمعين ثم إلى سيدنا الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله الأطرش والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي والحبيب محمد بن حسن الأطرش وأصولهم وفراعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أبي الحبيب حسن أحمد باهر والحبيب قاسم أحمد باهر والحبيب مصطفى بن محمد وسيد محمد بن علي المالكي والشيخ محمد الثاني والحبيب عبد الله بن محمد الحمدان والحباب الشريف السمين بنت علي بهر وأصولهم وفراعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وبركاته المعظومين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سفرتهم في خير وبر وعافية على هذه النية كلها وعلى كل نية صالحة كاملة شاملة خيرات الدنيا ونعيم الآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Asy-syartul khamisu satrul awrati. Kita ulang sedikit. Asy-syartul khamisu satrul awrati. Syarat yang kelima di antara syarat-syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Malam sudah kita singgung sedikit tentang masalah menutup aurat. Kemarin juga disebutkan ini bahwasanya aurat itu secara bahasa pengertiannya adalah an-nafsu, merupakan sebuah kekurangan. Yang mana kekurangan itu tentu harus ditutupi, sedangkan aurat menurut syariat, pengertian aurat menurut syariat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram dipandang. Haram dipandang. Kemudian juga minggu kemarin penutup aurat itu ada kriterianya. Ada kriteria untuk yang menutupi aurat, penutup auratnya. Yang pertama, penutup aurat harus berupa sesuatu yang dikenakan. Harus sesuatu yang dipakai. Maka ada cukup sesuatu apa?
seperti gelapnya malam atau gelapnya ruangan, ataupun berada di tempat yang memang tidak ada orang sama sekali, sekalipun auratnya akan terlihat. Contoh misalkan ada orang ingin sholat dalam keadaan mati lampu, dia sholat auratnya terlihat, auratnya terbuka, sekalipun kada dilihat oleh orang lain. Mati lampu, sholat dalam pakai celana pendek, kan ada juga yang melihat auratnya ini. Kada dia lihat mati lampunya, sholatnya kada melihat karena ada, tapi tetap tidak boleh, karena kegelapan itu bukan sebuah pakaian. Yang kedua, syarat aurat harus apa? Syaratnya penutup aurat harus bisa mencegah tembus pandang atau terlihatnya warna kulit. Terlihat warna kulit. Yang kedua. Kemudian di sini menyebutkan masalah aurat laki-laki. Minggu kemarin juga ini bahwasanya aurat laki-laki itu ada 4. Aurat laki-laki ada 4. Ketika laki-laki sendiri, artinya ketika sendirian kada bersama orang lain, maka yang wajib ditutupi hanyalah kubul dan dubur. Ketika laki-laki sendiri, maka yang wajib ditutupi adalah kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Artinya, seandainya seseorang laki-laki tidur sendirian atau berada di ruangan sendirian, maka paling tidak menggunakan pakaian dalam. Itu paling ada ini, menggunakan pakaian dalam. Artinya paling ada pakaian dalam tadi ini. Jangan sampai kada pakai apa-apa lalu, mentang-mentang kosong ya kalau ini, kalau kada pakai apa-apa ini, kada boleh ini. Jadi paling kada menutup aurat itu kubul dan dubur. Kalau pas sendirian laki-laki. Kemudian kalau laki-laki dalam keadaan sholat atau bersama perempuan, tapi perempuan tersebut mahram maksudnya siapa? Ibunya atau anak perempuannya atau saudarinya atau acil, ini maksudnya acil sini acil kandung, saudara ayah, saudari ayah atau saudari ibu, atau bersama para laki-laki lainnya, artinya sama laki-laki ini berkawanan. Maka auratnya sama ketika seperti sholat. Yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Jadi sebagaimana pas sembahyang laki-laki harus menutup aurat antara pusar dan lutut, maka begitu juga antara pusar dan lutut harus ditutup ketika bersama siapa? Bersama adik bebinian, kakak bebinian, acil marina bebinian, atau bersama mama sama anak perempuan. Itu juga dalam kekawanan, juga dengan kekawanan bersama laki-laki. Kemudian aurat laki-laki juga sebagaimana dibahas minggu kemarin, ketika bersama perempuan yang tidak ada hubungan mahram sama sekali, maka semua badan. Artinya ini pakai pakaian yang tertutup begitu. Kemudian terakhir, ini aurat laki-laki terakhir ketika bersama pasangan, bersama istri, maka tidak ada aurat sama sekali. Tidak ada auratnya. Artinya kalau sudah bersama pasangan, bersama istrinya, maka bebas. Itu yang dihukumkan. Kemudian auratul mar'ati khamsatun, auratul hurrati khamsatun. Auratnya perempuan yang merdeka ada 5. Sini dibedakan antara perempuan yang merdeka atau perempuan yang budak atau hamba sahaya. Karena nanti budak itu atau hamba sahaya itu beda auratnya, mirip ke laki-laki, sekalipun dia perempuan. Tapi karena statusnya seorang budak, maka auratnya nanti lebih mirip ke laki-laki. Tapi zaman ini kan ada lagi budak. Jadi auratnya perempuan-perempuan yang merdeka atau zaman sekarang ini khamsatun, ada 5 bagian. Fil khalwati, ketika perempuan itu sendirian, wa indan nisa'i
dan bersama perempuan lainnya, warijalil maharimi dan laki-laki yang mahram, ma bainal surrati wa rukbati, maka auratnya adalah yang harus ditutup antara pusar dan lutut. Jadi kalau ada bebinian sorangan, mungkin sorangan di rumah atau di kamar sorangan, maka wajib menutup antara pusar sama lutut. Selebihnya itu kada wajib ditutup. Selebihnya ada wajib ditutup. Begitu pula misalkan bersama perempuan lainnya. Maksudnya perempuan di sini adalah perempuan yang mukminat, yang sekeyakinan, seagama, dan juga perempuannya kada nakal, kawannya kada nakal. Artinya perempuan, ada seorang perempuan bersama kawannya yang kawannya ini kada nakal. Paham kalau dia masuk nakal ini. Nah, sama yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lututnya saja. Selebihnya kada wajib. Begitu juga ketika bersama laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. Mama lawan anak, acil lawan kemanakan, adik lawan kakak, begini. Maka yang wajib ditutup oleh perempuan tersebut adalah antara pusar dan lutut saja. Selebihnya kada wajib. Tapi untuk zaman sekarang mengalami perubahan karena gampangnya terjadi fitnah. Sekalipun hukum asli itu misalkan mama lawan anak, mama itu cukup menutup antara pusar lawan lutut, itu yang wajib ditutup. Selebihnya ke atas ke bawah atau wajib ditutup. Tapi janganlah ini karena gampang terjadi fitnah, maka tetap ditutup bagian atas. Sekalipun kada wajib, hukum aslinya kada wajib. Sama ketika adik lawan kakak. Adik lawan kakak ini, hukum aslinya misalkan adiknya bebinian, adik bebiniannya ini boleh terbuka di atas pusar, ini boleh terbuka sampai ke atas. Tapi zaman sekarang karena gampang terjadi fitnah, terjadi sesuatu yang buruk, maka tetap harus ditutup. Artinya normal lah pakai kaos. Jadi itu auratnya perempuan. Ketika sendiri atau bersama perempuan yang muslimah yang kada nakal, atau bersama laki-laki yang mahram, maka yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut saja. Selebihnya kada wajib. Tapi dengan catatan aman dari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, thaniyan inda nisa'il fasiqati wal kafirah. Ketika bersama perempuan-perempuan yang fasik. Nah, perempuan fasik ini orang beriman, seagama ini, kawan binian seagama. Biar yang berbinian misalkan bisi kawan seagama, tapi kawan ini nakal ini. Kawan ini nakal. Atau bersama dengan perempuan yang beda keyakinan, maka auratnya beda lagi dengan yang pertama. Walaupun sama-sama perempuan, maka yang ditutup wajib banyak begitu. Di antaranya apa yang harus ditutup auratnya adalah mala yabdu indal mihnati, maka auratnya adalah sesuatu yang tidak nampak ketika ia bergaul, sesuatu yang tidak nampak ketika bekerja. Falladhi yabdu laisa bi'aurat, maka yang nampak ketika bekerja bukan termasuk aurat. Apa aja itu? Huwa ar-raqsu, yaitu kepala, wal wajhu, yaitu muka, wal unuqu, dan leher, wal yadani ilal adudaini, dan dua tangan sampai daerah siku lengan. Kemudian warrijlani ila rukbataini, dan dua kaki sampai lutut. Wa ma adahu aurat, dan selainnya adalah aurat. Jadi gampangnya kayak ini. Kalau seorang perempuan bersama perempuan yang bukan seagamanya, bukan sekeyakinannya, atau kawannya ini adalah seorang muslimah juga, tapi muslimah nang nakal, maka wajib paling kada ia memakai dastar. Artinya dastar itu kan leher kelihatan. Dastar yang paling pendek sampai sini, sampai lutut. Artinya panjangnya sampai lutut, terus tangan sampai sini, leher kelihatan. Selebihnya itu ada aurat. Tapi yang apa? Tapi bagian lengan dari daerah siku, dari daerah atas ini, yang tertutup pakai dastar itu aurat. Yang tertutup pakai dastar
itu aurat. Jadi beda. Kalau ada perempuan bersama kawannya yang seagama, muslimah juga, tapi muslimahnya baik, maka boleh pakai celana pendek ya. Pakai celana pendek ya. Artinya walaupun atasnya ada tertutup, tidak masalah. Karena kawannya baik. Artinya kawannya melihat aib kita ada bakal dipisahkan. Beda kalau perempuan bersama perempuan yang mana perempuan itu kada seagama ataupun kada apa namanya ataupun seagama tapi nakal. Karena apa? Karena ditakutkan fitnah. Karena dilihatnya dipisahkannya lawan orang lain. Kan tahu lagi kampungnya tuh kayak ini ya. Kan tahu lah kampungnya tuh kayak ini. Karena perempuannya nakal kawannya. Kalau kawan baik kan memisahkan. Nah itu masalahnya. Jadi perempuan kalau bersama temannya yang muslimah yang baik ada bakal menceritakan kekurangan. Tapi kalau bersama muslimah yang nakal atau bahkan bukan sekeyakinan, takut dipisahkannya. Kamu tahu, karena dikisahkannya lawan perempuan lain takutnya seperti itu. Ia lawan dikisahkan lawan binian lain. Pas dikisahkannya lawan yang ini, kamu tahu lah ya. Di sini itu ada kunat dan lain. Ia mengkunat jadi kisahkannya. Kelebihan pada kunat. Jadi seperti itu. Jadi ketika seorang muslimah bersama temannya muslimah yang baik, maka sekalipun cuma pakai celana yang ibaratnya lutut tertutup, pusar tertutup, lebihnya ada tertutup, apa? Tapi kalau sudah bersama yang bukan sekeyakinan, bersama yang kawan juga tapi kawannya rada nakal, maka paling-paling dasar yang apa? Yang sampai sini tangannya, yang panjangnya sampai lutut, paling ada sini. Sahkannya ingin lihat arau, ya. Talikan yang ketiga, fisolati auratnya perempuan ketika sholat apa? Jami'ul badani, semua badan, illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maksudnya dua telapak tangan itu baik bagian dalam dan juga bagian luar. Baik bagian dalam dan bagian luar. Jadi aurat babinya ketika sholat semua badan kecuali wajahnya dan dua telapak tangan. Maksudnya dua telapak tangan itu yang bagian dalam dan bagian luar. Jadi kalau wajah terbuka ya memang harus terbuka karena dahi syarat ketika sujud. Terus dua telapak tangan terbuka, ada masalah sini keberatan tahu. Misalkan belakang terbuka kelihatannya apa? Karena di sini dihukumi telapak tangan bagian luar. Kemudian rabi'an 'inda rijalil ajanib, aurat perempuan ketika bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Jami'ul badani, semua badan. Itu nama mu'tamadnya atau pendapat yang paling kuat di dalam mazhab yang kita ikuti, mazhab Imam Syafi'i, adalah bahwasanya perempuan itu aslinya dari Imam Syafi'i. Beliau mengisahkan pendapat yang asli, pendapat yang bujur-bujur kuat bahwasanya perempuan itu harus pakai ini jangan kelihatan cadar. Itu pendapat yang aslinya Imam Syafi'i. Aslinya dahulu kata kayak itu. Waktu ini kisahnya kayak ini. Ketika Imam Syafi'i berada di Irak, pendapat Sidin pertama adalah bahwasanya perempuan ketika berkumpul atau bertemu laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh terlihat telapak tangan dan mukanya. Karena karena menurut Imam Syafi'i bahwasanya telapak tangan dan muka itu kan tidak ada pengaruhnya, ada bakal membuat sesuatu terjadi fitnah. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah dari Irak pindah ke Mesir, Imam Syafi'i memasuki kota Mesir, ternyata Imam Syafi'i melihat apa? Melihat ada mini acil-acil, tapi berduaan sama laki-laki muda. Lalu Sidin berpikir, ujar Sidin apa? Kullu saqitoh la qitoh. Tidak ada satupun daun yang jatuh pasti ada yang menjemput. Kalau dia berapapun umurnya, biasanya ini daun gugur ada yang menjemput, ada yang hendak menjemput. Jadi ujar Sidin ada yang berniat baik. Akhirnya ujar Sidin merubah pendapat Sidin bahwasanya ujar Imam Syafi'i
pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti, perempuan itu wajib tertutup semua. Tapi ini kada dipraktekkan di Indonesia ini. Praktek kita mulai zaman datu-datu ke hari bahwasanya yang dipraktekkan di Indonesia lain mazhab Imam Syafi'i. Lain mazhabnya Imam Syafi'i. Buktinya kita lihat ini dahulu. Banyak bini-bini tuan guru itu kan kekamban. Bahari lihat ini dahulu tuh. Paling sini pakai haji pakai apa? Pakai bola. Haji itu kayak bolang ya kalau kekamban kayak dia. Padahal sini bini-bini tuan guru benar. Jadi prakteknya di Indonesia, ada umat mazhab Imam Syafi'i dalam masalah menutup aurat perempuan. Jadi dalam masalah menutup aurat perempuan di Indonesia, asalkan kepala tertutup, artinya yang muka sama permukaan boleh jangan kelihatan, muka dan ini boleh jangan kelihatan. Tapi dengan catatan satu, bahwasanya apa? Bahwasanya aman dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, ujar kita tuh jangan banyak polesannya. Kalau dia jangan banyak dipoles gitu. Karena banyak dipoles ini kadang bisa mengundang sesuatu yang tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi asalkan tertutup kepala, artinya berjilbab, walaupun kada tertutup muka dan telapak tangan terlihat, di sini terlihat, artinya pakai pakaian kayak saat ini biasa, pakai jubah muslimah biasa, pakai baju kurung biasa, asalkan tertutup ini maka ada masalah. Dengan syarat tadi ujar ulama dengan syarat artinya aman dari fitnah. Maksudnya fitnah itu sesuatu yang jelek, aman dari sesuatu yang jelek. Dan di Indonesia itu sudah biasa ini. Alhamdulillah di Indonesia binian di Indonesia ini amun sudah tertutup kepalanya pakai kerudung, pakai baju kurung, sekali ininya terlihat, itu insya Allah aman ya. Berbeda tabiatnya atau karakternya ketika di Arab ya. Bukan Arab ini sudah melihat apa? Ini terbuka, muka terbuka, maka apa pengaruh dalam membuat diri Tuhan itu berbeda dengan Indonesia. Iya, berbeda. Makanya di Arab, maka binian di Arab itu pakai apa? Pakai cadar. Pakai cadar ada aman, kadang buahnya. Apalagi kan pakai cadar. Di Indonesia alhamdulillah asalkan berkerudung, terus bajunya apa? Bajunya baju kurung. Baju kurung artinya jadi kita baju kurung yang ada ketat, ya, aman insyaallah. Tapi ujar ulama dengan syarat satu, jangan di muka ini jangan banyak hiasannya. Di muka jangan banyak hiasan. Jangan lebih make up segala macam-macam itu jangan sampai menor. Jangan sampai seperti itu. Karena kan tujuan utamanya selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka adalah untuk ini juga untuk keselamatan perempuan itu juga. Jadi itu aurat perempuan tentu bersama laki-laki. Yang penting asal usul kalau kita di Indonesia, praktek di Indonesia itu kebanyakan ikut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Asal mukanya tertutup, ini asal kepala tertutup, pakai kerudung bujur-bujur, ini pakai baju kurung atau baju apa, tutup juga tangan terlihat tidak masalah. Asal seperti itu. Jadi itu praktek di Indonesia. Kemudian auratnya perempuan khamisan inda haliliha az-zawj la aurata. Jadi aurat perempuan, apakah perempuan ada auratnya atau apakah perempuan ada sesuatu yang harus ditutupi ketika bersama suaminya, la aurata. Maka tidak ada aurat. Artinya kalau sudah perempuan bersama suaminya maka bebas. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian auratul amati, auratnya budak perempuan atau hamba sahaya kita lewati karena zaman sekarang ada juga budak atau hamba sahaya. Masailu fi satril aurati, beberapa permasalahan dalam menutup aurat. Yang pertama, law ra'a huwa, seandainya dia melihat au ghairuhu atau orang lain melihat auratnya min a'la fayadur, maka berbahaya atau batal sholatnya. Seandainya ada seseorang dia melihat auratnya atau orang lain melihat auratnya dari arah atas, maka itu bahaya. Artinya sholatnya batal. Contohnya kayak apa kalau dia melihat auratnya? Contoh kayak ini, pakai baju
baju kan ada dulu ini baju muslim atau gamis tapi yang sininya terbuka lebar, sininya terbuka lebar, atau baju tapi yang ada kancing model dulu, yang dadanya bisa kelihatan, atau gamis tapi di sini ada pakai kancing terbuka. Sedangkan di dalam misalkan ada pakai kaos dan misalkan di dalam ada pakai sarung tapi pakai tapi pakai celananya kada menutup ke sampai ke pusat, maka pas misalkan ruku terlihat pusat, maka batal sholat. Belum yang misalkan pakai baju kaos tadi longgar, atau pakai gamis tapi gamis yang sininya lebar dan dalamnya pun kada pakai kaos, dan kebetulan ulun dalamnya itu cuma pakai celananya itu kada sampai menutup ke pusat. Pas ulun ruku kelihatan orang melihat ulun ke pusat, maka ada sah sholat batal. Atau gambaran kedua, ulun sholat di situ di tengah, dalam keadaan sholat di tengah ini pakai baju yang longgar, di dalamnya kada pakai lapisan dan kada pakai tapi, artinya pakai celana dan kada menutup ke pusat celananya ini. Lalu pas ulun dapat pas angin kencang ini terbuka, kawan yang di atas melihat awak ulun melihat pusat, melihat atas, melihat bagian bawah yang berdiri di atas, maka batal juga sembahyang. Jadi ujar guru dulu ini ujar guru itu ujar sidin, hati-hati pakai baju atau gamis yang kada berkancing sampai ke atas, yang terbuka kayak ini, hati-hati. Paling kada kalau pakai gamis yang terbuka kayak ini atau kada berkancing ke atas, paling kada dalamnya harus pakai lapisan. Terus celana yang di dalam paling kada menutup sampai ke pusat. Bikhilafi idza ru'iyat, berbeda kalau auratnya itu dilihat anil asfal dari bawah. Fala dharar, maka ada apa? Ada batal sholatnya. Misalkan yang contohnya laki-laki sujud, kebetulan tetapi dalamnya ada apa-apa, sujud di belakangnya kipas, makanya sujud terbuka dia, buka kawan di belakang melihat, belakang, batallah sembahyangnya ada. Karena memang seharusnya di bawah itu harus berubah, namun kadang berubah kan boleh buruk kakinya, harus berubah. Kalau dia memuruk dipakai. Nah, itu juga perempuan ini. Seandainya perempuan itu juga laki-laki misalkan pakai gamis. Misalkan ulun pakai gamis warna. Merasa pakai gamis warna kan warna hitam atau warna coklat. Lalu di dalamnya pakai celana dalamnya ini. Pas sujud ketinggian langkah gamis, kawan yang di belakang melihat, kelihatan paha. Apakah sholatnya batal? Batal. Karena dilihatnya dari bawah, dan memang bawah itu biasanya harus terbuka, apa gamis dan lain sebagainya. Kemudian misalkan duduk di belakang, lalu kawan dibuka di sujud sembahyang sunnah, kelihatan paha kawan apa ini? Nah, jangan jangan ditaruh sangat. Jadi seperti itu. Jadi aurat kalau terlihat dari bagian bawah, sama halnya kayak ini. Dicontohkan ulama misalkan kurang sembahyang di atas gitu. Kurang sembahyang di atas. Dan orangnya bergamis sembahyang. Kita lewat di bawah, kita ke atas kelihatan apa kurang. Apakah batal sholatnya karena terlihat aurat? Kada. Karena memang di bawahnya memang berubah. Jadi seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya, lau faqada ma yasturul aurata kamilan, seandainya seseorang tidak memiliki penutup aurat, sesuatu yang menutup aurat secara keseluruhan. Jadi di sini ada tergambar kurang ada isi kain sama sekali ya, berarti tergambar ada tergambar, tapi ujar kisah hari ini kayak tentara Palestina, tentara Gaza yang ditangkap Israel itu kan dimasukkan penjara, dan di penjara itu mereka dilepas dirujuk seberatan karena pakai apa-apa. Jadi tentara Muslim, tentara Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel itu di dalam penjara buatnya dilapasi apa? Dilapasi seberatan. Jadi di dalam itu kan pakai apa-apa.
Misalkan dalam keadaan seperti itu mereka tiba waktu sholat zuhur atau asar atau maghrib, apakah wajib sembahyang? Tetap wajib sembahyang. Sekalipun nanti harus dikodok, sekalipun nanti sembahyangnya harus dikodok. Tapi sekarang ini sholat untuk menghormati waktu. Apa itu sholat menghormati waktu? Artinya paling ada sembahyang lah dulu. Kalau meninggal belum mengkodok ada maksiat. Jadi di sini seandainya seseorang tidak memiliki sesuatu yang menutup auratnya secara keseluruhan, walakin wajada ma yasturu sawataihi, akan tetapi dia mendapatkan atau punya sesuatu yang menutup kemaluan depan dan belakangnya, fayata'ayyanu lahuma, maka wajib ia menutup depan dan belakang. Jadi kayak ini kisah tadi tentara Palestina, ini tentara Palestina yang dilengkapi oleh tentara Israel. Tuhannya itu kan ditangkap, ketika masuk penjara dilucuti pakaiannya, semuanya dilucuti. Jadi di dalam penjara itu dia nggak pakai apa lagi, karena apa dianggap buat disiksa, disiksa. Di dalam penjara nggak pakai apa-apa. Pas misalkan tengah hari waktu zuhur, maka ada bisi kain. Ini kalau bisi kain harus sembahyang. Bagaimana caranya? Caranya adalah sembahyang seperti biasa. Tapi kalau ada kain tapi kainnya cukup untuk menutup depan dan belakangnya, maka harus dipakai. Jangan ditutup misalkan pusatnya, jangan ini. Jadi harus ditutup depan dan belakang. Awajada ma yakfi ihdahuma, atau ada kain tapi cukup menutupi, mungkin ada luka yang ditutup, belakang yang ditutup, mungkin ada kubur yang ditutup, kubur yang ditutup. Fayuqaddam kuburu, maka didahulukan fayuqaddimu kubulahu, maka ini mendahulukan menutup aurat depannya. Jadi gambarannya seperti ini. Ada orang ada bisi kain sama sekali di dalam rumah, dalam rumah atau dalam penjara tadi ada bisi kain sekali cari kain, ada kain sekalinya. Tapi kain ini kalau dipakai, amun dipakai menutupi bagian muka, belakang kelihatan. Amun dipakai menutupi belakang, muka kelihatan. Maka yang mana harus ditutup? Yang harus ditutup adalah yang muka. Kenapa? Pas sembahyang kan ada kiblat ini. Ada kiblat. Jadi paling ada adabnya yang muka ditutup. Sekalipun belakang terlihat. Tapi ini kan tergambar dalam kehidupan biasa sehari-hari kayak kita, hampir tidak pernah terjadi. Kemudian, nah ini yang sering kadang terjadi ini. Kalian yang ketiga, lawin kasyafat auratu, seandainya terbuka auratnya fi sholat, di dalam keadaan sholat, fasataroha halan, maka langsung ditutupnya, fala yadur, maka ada apa-apa. Belum sembahyang. Lagi sembahyang, misalkan sholat pakai api, sarung, angin kencang biar, angin kencang terbuka tapi biar terbuka tapi kalau langsung belum tutup, maka sholat tetap lanjut, langsung ditutup. Maka sholatnya tetap lanjut, tidak batal sholatnya. Terbuka tapi misalkan terangkat kena angin, kelihatan misalkan paha, langsung belum tutup, maka ada apa-apa. Sholatnya tetap lanjut, asalkan ditutup langsung. Fa'in ta'akhara, tapi kalau kada ditutup langsung, fa'in ta'akhara, kata jika lambat, kada ditutup langsung, bi'annallah waktu yumkinu ayyasturaha fihi falam yasturha batalat sholatuhu. Sekiranya lewat waktu atau lewat sekedar waktu yang cukup untuk menutup aurat, maka tidak ditutupnya aurat tersebut, maka batal sholat. Jadi ulun sholat pakai sarung. Ketika ulun sholat pakai sarung, tiba-tiba ada angin kencang, maka ketika ada angin kencang seperti itu, aurat ulun terbuka, kelihatan paha. Kalau ulun tutup langsung papinya dibujurkan, maka ada batal sholatnya. Tapi kalau ulun biarkan, biarkannya itu kira-kira sekedar waktu yang cukup untuk menutup aurat, pas terbuka paha ada langsung menutup, melihat di paha, itu aja selanjutnya biarkan, itu batal sholatnya. Jadi amun terbuka aurat pas sembahyang, asalkan langsung ditutup kada batal. Asalkan langsung ditutup, maka kada batal sholatnya, tetap lanjut. Tapi kalau kada ditutup langsung dibiarkan terbuka, itu batal sholatnya. Ini pernah terjadi ini di pondok pas sembahyang subuh Jumat,
Kebetulan imamnya itu pimpinan pondok ini sini membaca surat sejadah tuh lambat benar biar alif lam mim. Supaya subuh itu ada 20 menit atau 30 menit sini mbah yang lambat sih membaca surat sejadah. Kawanan orang ini ngantuk ini. Kawan ini sebenarnya ngantuk. Kalau buat waktu mendadak sembahyang tiga seorang sembahyang, 3 orang sembahyang. Nah sudah goyang-goyang dia nah. Sampai ayat 15 kan kita sujud apa? Sujud tilawah, ya. Sujud tilawah subuh Jumat. Allah. Bangun lagi, lanjut ayat 16. Awalnya sudah kayak gini. Sekalinya ada kawan tahan ini, ada orang yang ngantuk, gugur dia, gugur. Apa yang terjadi? Gugur, tertarik tapi kawan di muka. Tarik, gugur dia, tariknya tapi kawan di muka. Nang di muka ini dia terkajut dia, ini, terkajut langsung lah. Dipasang pelan, untung langsung dipasangnya. Akhirnya kada batal sembahyangnya. Kamu dia itu tarik tuh bukannya, dia langsung pakai itu. Asalnya awal di belakang ini sudah kada kau menahan ngantuk, pas saudara apa sujud sejadah, tariknya tapi kau buka, awan di muka ngantuk juga ini. Akhirnya kalau dibuka terpeluit kan, kada ada kayak apa-apa, langsung ujungi. Tapi masalahnya nang batal lah, hubungannya berubah. Nang batal nang gugur tadi, nang dibuka kan batal. Tapi nang batal nang juga ketawaan. Batal nang juga ketawaan seberatan. Dua kali kejadian. Nang sekali apa? Nang selanjutnya kejadian juga gitu. Nang selanjutnya digesak kuburan. Gesak atau kawan yang sudah meninggal ini. Gugur dia. Tariknya tapi kawan dibuka, nang dibuka ini ngantuk juga kubur, tariknya nang dibuka juga kan. Nang batal lah, bukannya ini, nang sudahlah nang batal, ketawa. Jadi seandainya terjadi seperti itu, terbuka aurat pas sholat, masa langsung ditutup karena masalah. Asal pas ditutup karena masalah. Dan ini tergambar nih, kemudian bisikan anak halus misalkan. Yang di situ anak halus karena sembahyang tetapi datang anak ada naik tapi abahnya bah abahnya sudah ya tarik juga dicarinya ini apa ludoy tapi masa langsung diangkat jangan masalah masa langsung diangkat cari bisa kemudian nah terakhir Rabi'an in hasala ta'arudun baina satril auratin bil yadi wa baina wad'iha fi sujud, seandainya terjadi pertentangan, ada dua pilihan antara menutup aurat dengan tangan atau antara meletakkan tangan pas sujud, maka menurut sebagian ulama atau didahulukan menutup aurat, Jadi seperti ini contohnya. Ulun hendak sujud, pas hendak sujud, ulun tuh pakai tapi nang rabit, tapi ulunnya rabit, mungkin rabit misalkan pakai setengah rokok atau apa, atau misalkan pakai perempuan pakai mukena yang apa, yang ada bolongnya. Jadi kalau yang gampang itu laki-laki pak. Jadi laki-laki itu kadang sarungnya itu ada yang sobek nih pak, serop atau apa. Lalu pas sobek itu biasanya bolongannya itu ditaruh di dalam. Pas berdiri aman nih, ada kelihatan auratnya. Pas sujud terbuka auratnya, lubangnya kelihatan. Nah itu antara dua pilihan. Apakah ia meletakkan tangan pas sujud? Yang mana di antara syarat sah sujud? Syarat sah sujud adalah meletakkan 7 anggota. Sujud itu yang dianggap sah apabila dahi di lantai, dahi ditaruh, ada penghalang, lalu 2 tangan di tangan di lantai di tempat. Kemudian lutut, kemudian perut kaki Jadi sujud itu syarat sahnya sujud adalah 7 anggota badan harus ada di menyentuh lantai, kepala, dahi, kemudian ini lutut sama perut kaki. Perut kaki itu kita bagian sini jari. Makanya sujud itu harus kayak ini. Sujud itu harus ditekuk, artinya bawahnya ini ditekuk. Jangan sujud tuh kayak ini, apalagi kita angkat sujud begini, berarti
Jadi sujud itu kayak ini tekan kayak ini, anggapan garis itu tekan kayak ini. Nah. Jangan kayak ini juga, kayak ini ya. Apalagi mau kayak ini. Jadi sujud seperti itu. Seandainya ulun yang hendak sujud, pas hendak sujud, sarung ulun yang bolong itu terbuka yang di dalam yang bolong terbuka. Apakah ulun meletakkan dua tangan pas sujud atau menutup apa? Menutup aurat? Maka didahulukan menutup aurat. Artinya satu tangan waktu sujud, satu tangan yang menutup aurat. Jarang juga terjadi. Artinya ini di antara pelajaran yang bisa diambil di sini adalah pas sujud itu pas sujud ada beberapa anggota yang harus diletakkan dengan benar. Ini dahi pas sujud, tangan, ini tangan, dan juga apa tadi tangan, kemudian lutut, dan juga tadi perut jari yang ada di kaki. Ada sujud itu ditekuk, harus ditekuk. Jangan sujud itu cuma menempel kayak ini, jangan. Apalagi dijadikan kayak ini kakinya. Itu diantara syarat-syarat sah salat. Syartu sadisu al-ilmu bi fardiyatiha wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma'adana wa 'allimna wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman. Allahumma a'inna ala sayyidina wa aqwa bi taqwa wa bil 'afiyah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.